Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang keempat. Terima kasih Anda berkenan hadir. Kalau kemudian Anda ditanya sama orang lain, kenapa kalau kuliah dengan Pak Aris cuma sebentar, cuma sejam? Anda katakan pada mereka bahwa pertemuan di kelas sejam, tapi pertemuan di YouTube-nya berjam-jam. Anda lihat video, itu berapa jam? Mungkin sekitar 1 jam lebih 3 video itu. Maka kemudian itulah yang saya bilang, pertemuan kita bisa berjam-jam. Kemudian kalau ada orang bertanya, kenapa tiap hari yang dibahas cuma 7 teori itu? Anda jelaskan bahwa 7 teori itu ciri sosiolog. Kalau Anda ingin mendapat predikat sebagai orang yang pernah belajar sosiologi, maka 7 teori itu menjadi penting buat Anda. Oleh sebab itu di setiap pertemuan saya latih Anda melakukan itu agar nanti selesai kita kuliah sosiologi, Anda paham betul tentang 7 sosiologi itu, dan itu nanti berguna untuk ketika Anda bikin skripsi atau ketika Anda jadi kepala kantor. Ketika Anda jadi kepala kantor, Anda harus bisa melihat sebuah persoalan dalam konteks yang menyeluruh, yang komprehensif. Misalnya Anda ngomong soal reforma agraria, maka Anda harus bisa melihat reforma agraria dalam konteks yang menyeluruh, dalam konteks yang komprehensif. Yaitu Anda bisa bicara tentang reforma agraria dari segi sinergi para pihak, struktural fungsional, dari segi kewenangan dan kekuasaan, konflik, dari segi perilaku masyarakat hari ini yang berpotensi menimbulkan perilaku berikutnya dan kemudian berpotensi pada kemajuan, teori perilaku sosial. Kemudian dari sisi reward and punishment, pertukaran sosial, dari sisi kesadaran subjektif dan objektif, aksi, dari sisi norma, fenomenologi, dan dari sisi makna interaksi simbolik. Sehingga kemudian Anda paham sesuatu secara menyeluruh. Dan itu penting ketika Anda jadi kepala kantor atau ketika Anda nanti nyusun skripsi. Nyusun skripsi tidak harus semua, pilih salah satu saja. Tapi kalau jadi kepala kantor harus paham semua. Oke ya, jadi itu pesannya. Kemudian kalau Anda tanya, kenapa Pak Aris kalau ngajar serius banget? Karena memang waktu kita cuma 1 jam. Jadi harus serius supaya kemudian kita paham. Dan kelemahan saya kan saya nggak bisa humor. Jadi kalau Anda pengen humor, nanti selesai kuliah langsung ada humor ya. Kalau ketika kuliah saya nggak bisa, karena materi pengetahuan saya tentang humor sedikit. Kemudian kenapa serius? Supaya kemudian tidak mengganggu. Bagaimana Pak Aris kalau saya ingin ngomong sesuatu dengan kawan saya, itu penting. Mohon izin. Anda 2 orang pengen ngomong hal penting, dua-duanya angkat tangan. Mohon izin Pak, mau ngomong keluar sebentar. Silakan keluar, ngobrol di luar sebentar, 5 menit masuk lagi. Gitu ya? Oke, sekarang seperti janji saya yang dulu, masih ingat? Yang presentasi adalah pejabat kelas. Nanti kalau pejabat kelasnya bilang, oh saya sudah pernah Pak Aris, kita gantikan pejabat berikutnya ya. Belum pernah semua? Coba kita cek ya, Komkes sudah pernah? Belum. Wakil Komkes? Belum. Sekretaris? Oh, sudah? Belum, oke ya. Jadi hari ini kita akan dengarkan beliau bertiga presentasi, Komkes, Wakil Komkes, Sekretaris. Komkes akan presentasi video 1, Komkes presentasi video 1, kemudian nanti dibedah dengan teori struktural fungsional. Kita akan main di paradigma fakta sosial ya. Jadi Komkes video 1, teorinya struktural fungsional. Wakil Komkes video 3, teorinya konflik. Kemudian Sekretaris video 3, video 2-nya Wakil Komkes ya, video 3-nya Sekretaris dengan teori perilaku sosial. Saya pikir begitu ya, nanti semua Anda silakan berkomentar, kalau ingin berkomentar hands up, kemudian saya persilahkan bicara. Kalau ada yang ragu langsung tanyakan, kalau nggak tahu caranya, saya akan ajarkan agar tahu caranya. Yang penting saya ingin supaya mahasiswa saya itu paham betul tentang 7 teori itu, kemudian itu ciri sosiolog. Ya. Saya pikir demikian. Mari kita mulai dari Komkes, silakan Komkes. Gimana coba? Ya, silakan.
Video 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Aris, mohon izin rekan rekan, izin perkenalkan diri. Nama Ridwan Baris Nurfariza, NID 2231414. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting terkait video 1 yang berjudul 5 poin Karanganyar. Dalam video 1 ini terdapat 5 poin. Yang pertama, land reform lokal, energi sosial, leadership, legacy, dan impact. Yang pertama adalah land reform lokal, yang mana Desa Karanganyar membentuk kategori yang terbagi menjadi 2, yaitu kuliah dan guru kuliah. Kuliah adalah orang yang menyerahkan hak garap sebesar 900 ubin dari lebih 250 ubin yang ada, sedangkan untuk guru kuliah adalah orang yang menerima hak garap. Dalam video 5 poin Karanganyar ini, dalam land reform lokal kurang lebih sama dengan land reform lokal yang ada pada 5 poin mengatakan hanya terdapat perbedaan dari kategori termasuk kuliah, yang mana ketika mengatakan harus besar luas 300 ubin yang dikasih sebesar 900 ubin. Kemudian poin kedua di 5 poin Karanganyar yaitu energi sosial, yang merupakan segenap kapasitas atau kemampuan yang ada di Desa Karanganyar secara sosial kemudian diperuntukkan untuk kepentingan sosial. Energi sosial terjadi di video ini yang pertama, 1. Pelaksanaan reform, 2. Kesejahteraan, dan 3. Persaudaraan. Poin ketiga adalah leadership. Gaya leadership kepala Desa Karanganyar tahun 1947 hingga 1977 yaitu terdapat 2. Yang pertama adalah gaya persuasif untuk menghindari konflik, dan yang kedua gaya sustainable untuk mempertahankan dan mengembangkan konsep dan reform lokal. Poin keempat adalah legacy, yang merupakan hal-hal yang diwariskan kepada Desa Karanganyar. Hal-hal yang diwariskan kepala Desa Karanganyar tahun 1947 hingga 1977 yaitu land reform lokal karena menerapkan gaya persuasif dan sustainable sehingga mendapatkan dukungan. Land reform lokal ini meringankan beban kuliah. Poin terakhir yaitu impact. Dampak dari adanya land reform lokal dari video 5 poin ini ada 3. Yang pertama, terbangunnya harmonisasi sosial. Yang kedua, terbangunnya solidaritas sosial. Dan yang ketiga, semakin bertambahnya ketersediaan tenaga kerja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop dulu ya. Oke. Sekarang siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Ada? Berkenan komentar. Ada pahalanya itu berkomentar ya. Ketika Anda berkomentar, Anda berbagi pengetahuan, dan berbagi pengetahuan itu ada pahalanya. Apapun agama Anda, Tuhan bilang begitu ya kan? Tuhan bilang 2, beribadah kepada beliau sesuai dengan agama kita masing-masing dan berbuat kebaikan. Sharing pengetahuan itu kebaikan. Ada? Nggak mempan pakai religiositas ya? Oke. Kalau gitu saya tunjuk aja ya. Saya sebenarnya lebih senang pakai spiritualitas, religiositas, supaya setiap yang kita kerjakan itu ada pahalanya. Oke ya, sekarang kita tunjuk. Ada? Belum? Oke, saya tunjuk. Muhammad Ali Gifari, mana? Oke mas, berdiri sebentar. Oke ya, silakan perkenalkan diri, kemudian apa komentarnya? Jadi perkenalkan diri, nama saya Muhammad Gifari. IT 2314112. Bisa tanya apa? Oke, kamu sudah nonton video 1 ya? Oke, ada 5 poin. Poin mana yang paling kamu suka? Ada 5 poin itu. Saya bacakan poinnya biar kamu ingat ya. Land reform lokal, energi sosial, leadership, legacy, impact. Yang mana yang kamu suka? Impact, Pak. Impact. Oke, kalau impactnya apa? Ya, ada 3. Oke, apa? Sudah pernah dengar harmoni sosial? Sudah. Apa itu harmoni sosial? Macam hubungan baik. Ya, betul. Hubungan baik antara siapa dengan siapa? Individu dengan individu yang lain.
Dalam konteks Desa Karanganyar siapa dengan siapa? Antara kuliah sama guru kuliah. Antara kuliah dengan guru kuliah ya, ada harmoni sosial. Yang kedua selain harmoni sosial apa? Kalau sudah harmoni ada apa? Kita sudah harmoni di satu ruangan. Sesudah ada harmoni ada apa? Solidaritas. Solidaritas sosial. Oke. Apalagi yang ketiga? Kalau guru kuliah disuruh kerja bakti, disuruh jaga malam itu artinya apa? Guru kuliah kan yang nerima hak garap, itu kan punya kewajiban kerja bakti dan jaga malam. Itu artinya apa? Artinya ada tenaga kerja gratis kan? Ya kan? Berarti ada 3, harmoni sosial, solidaritas sosial, dan tenaga kerja. Itu isunya yang kamu pilih ya, impact. Sekarang teori yang ingin dibedah, yang ingin digunakan untuk membedah teori struktural fungsional. Kamu tahu teori struktural fungsional? Teori struktural fungsional itu kekuatannya pada sinergi para pihak. Kamu ngerti ketika saya bilang sinergi para pihak, maksudnya ngerti? Tahu arti kata sinergi? Nah, jelaskan. Apa itu sinergi para pihak? Sinergi aja Pak. Sinergi para pihak itu Sinergi para pihak, kalau saya menyebut para pihak berarti banyak pihak. Sinergi berarti sintesa energi. Sintesa energi itu artinya kerjasama. Sinergi para pihak berarti kerjasama para pihak dalam mewujudkan sesuatu gitu ya. Itu kekuatannya teori struktural fungsional. Berarti kamu paham ya? Sekarang coba kamu ulang sebelum dibedah. Kamu ulang dulu. Isunya apa? impact tadi Pak. Ya apa itu? Diulang supaya masuk ke memorimu. Harmoni sosial, Terus? solidaritas sosial, kemudian tenaga kerja. Ya, terus teori yang akan digunakan teori apa? Struktur fungsional. Struktural fungsional. Apa ciri khasnya struktural fungsional? Sinergi para pihak. Ya, apa maksudnya sinergi para pihak? Kerjasama sama pihak. Oke, kalau gitu benturkan. Benturkan teori itu ke isu yang kamu cerita tadi. Bisa? Belum bisa. Lihat impact-nya ya. Ketika impact-nya adalah harmoni, solidaritas, tenaga kerja. Para pihaknya siapa? Kuliah sama guru kuliah. Guru kuliah, satu lagi pemerintah desa. Ada 3 kan? Oke, sekarang apa yang dilakukan masing-masing pihak untuk menunjukkan mereka kerjasama? Apa yang dilakukan masing-masing pihak? Pemerintah desa ngapain? Memfasilitasi Pak. Memfasilitasi sinergi, kemudian memfasilitasi harmoni, solidaritas, dan tenaga kerja ya. Itu pemerintah desa. Kalau kuliah ngapain? Memberikan tenaga kerja. Kuliah nggak wajib kerja bakti. Apa yang memberi hak garap tuh 90 ubin tuh. Kalau guru kuliah ngapain? Memberikan tenaga kerja. Nah itu yang harus kamu jelaskan. Sekarang diulang isunya ini, teorinya ini, benturannya ini. Kamu ulang semua yang kamu sampaikan barusan. Sudah bagus itu. Ya, kau jelaskan isunya dulu, kemudian jelaskan teorinya, kemudian baru benturkan. Jadi impact tadi itu yang pertama ada di harmoni sosial, kemudian solidaritas sosial, kemudian terakhir ada di tenaga kerja. Ya. Kemudian Teori struktural fungsional. kemudian teori struktural fungsional yang istilahnya itu sinergi per pihak, Oke. sama ada pihak. Oke, terus Kemudian bedah. benturan itu ada pada Tiga pihak. tiga pihak. Oke, masing-masing Pertama pihak. ada pemerintah desa, yang mana pemerintah desa ini memfasilitasi Ya. bagi kuliah sama kuliahnya. Kemudian dari kuliah itu memberikan hak garap kepada guru kuliah, Ya. dan kemudian guru kuliah itu memberikan tenaga yang Ya, applause. Terima kasih. Ya, jadi begitu ya caranya, isunya dulu, isunya diyakinkan betul sampai Anda paham.
teorinya dikuatkan, sudah kuat, baru kemudian Anda benturkan. Ya. Oke, Komkes buat reviewnya. Kita dengarkan review beliau. Baik, yang pertama yaitu terkait isu yang mana isunya diberi oleh rekan saya, yaitu tentang impact, yang mana impact ini terdapat 3, yang pertama adalah terbangunnya harmonisasi sosial, yang kedua terbangunnya solidaritas sosial, dan yang ketiga adalah semakin bertambahnya ketersediaan tenaga kerja. Yang mana apabila dibenturkan dengan teori struktural fungsional, yang mana teori struktural fungsional adalah terkait sinergi, yang mana sinergi ini merupakan kerjasama antara kedua pihak atau lebih. Kemudian terjadinya sinergi ini yang pertama melibatkan 3 pihak, yang pertama pemerintah desa Karanganyar yang menjadi fasilitator terjadinya harmonisasi sosial, solidaritas sosial melalui pembentukan 2 kategori, yaitu kuliah dan buruh kuliah. Kuliah di sini merupakan orang yang menyerahkan hak garap, dan yang selanjutnya adalah buruh kuliah yang merupakan orang yang menyerahkan hak garap. Hal ini maka akan menjadikan impact yang ketiga, yaitu semakin bertambahnya ketersediaan tenaga kerja bagi buruh kuliah dengan diberikannya hak garap sebesar 90 UPI. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, aplaus, terima kasih. Thank you. Terima kasih Komkes. Begitu ya, jadi mudahnya itu Anda lihat isunya, Anda lihat teorinya, kemudian benturkan. Mudah ya. Oke, sekarang sekretaris silahkan. Wakil Komkes. Sorry. Wakil Komkes duluan. Ya, silakan. Video 2 ya. Oke, kita dengarkan ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syariah Yatma, NIT 22314110. Di sini saya akan memaparkan tentang video 2 yang berjudul 5 poin Nandagan. Yang pertama yaitu dan reform lokal di desa Nandagan, Kecamatan Bitoro, Kabupaten Purworejo membentuk atau memformulasi adanya 2 kelompok masyarakat, yaitu kuliah dan buruh kuliah. Poin yang kedua, hak garap awalnya merupakan sebuah ketentuan di desa Nandagan yang ditetapkan oleh kepala desa pada tahun 1947, yaitu oleh Sumut Tirto, di mana dikatakan bahwa warga yang menguasai 300 ubin tanah sawah wajib menyerahkan hak garapnya seluas 90 ubin kepada pemerintah desa yang nantinya akan digarap oleh petani. Namun hak milik tetap ada pada pemilik tanah. Poin ketiga yaitu petani yang mendapatkan hak garap atas tanah dari kuliah tadi tersebut adalah petani yang tidak memiliki sawah. Yang ketiga, yang keempat, livelihood atau kehidupan. Di desa Nandagan terdiri dari on farm itu pertanian, off farm semi pertanian, dan non farm tidak berkaitan dengan pertanian. Dan poin yang terakhir yaitu ciri leadership pada tokoh Sumut Tirto, yaitu memimpin dengan tegas dan bersifat memaksa. Ciri atau gaya leadership ini berakibat munculnya konflik. Sekian terima kasih. Oke. Saya konfirmasi dulu ya, Pak Komkes. Isunya itu apa? Landrep lokal, Dan kelompokkan awal mula garap, livelihood, ya livelihood, kemudian leadership, ya leadership, legacy, petani yang mendapatkan legacy pewarisan ya. Kemudian impact ada, impactnya ada. sampai di leadership yang paling terakhir. Impact kamu nggak bahas. Impactnya yang kedua yang Ya berarti dibahas tuh walaupun urutannya nggak Ya. sama tapi dibahas ya. Oke, jadi nanti untuk yang berkenan membahas poin pentingnya adalah land reform lokal, livelihood, leadership, kemudian legacy dan impact. Ini ada tulisan seseorang. Nanti kalau nggak ada yang bersedia beliau saya panggil. Tulisannya bagus, bagus betulan, tulisannya mudah dibaca, jadi enak kalau membaca tulisannya. Kemudian jawabannya juga oke, detail sekali. Sekarang siapa di antara Anda yang pede tampil membahas? Ada yang berkenan membahas? Kalau nggak ada yang berkenan, saya tunjuk orang ini, dan ini tulisannya memang coba lihat. Betul kan, bagus tulisannya. Seperti tulisan mesin tik itu, bagus. Seperti komputer benar-benar.
Ada yang PD, angkat tangan kemudian Pak, saya ingin komentar. Masa nggak PD? Siapa di antara Anda yang merasa tulisannya bagus? Ada yang masa nggak pede. Padahal saya tuh ingin mahasiswa saya itu pede ya. Jadi kalau Anda lihat ketika ini saya cerita pengalaman. Ketika tahun 1995 saya lulus dari STPN, saya kan dikirim ke Bandung untuk nangani proyek. Sampai di sana kan ketemu senior-senior, bukan cuma alumni, senior dari berbagai perguruan tinggi. Terus dia tanya, Riz, apa hebat lo? Terus saya bilang, hebat saya adalah saya 2 kali kuliah, APN dan STPN. Dan itu kalau di jumlah kumnya 188 SKS. Padahal kan S1 cuma 150 SKS. Oh iya, itu PD dulu. Soal nanti benar atau salah urusan Tuhan. Ini urusan kita percaya diri. Sekarang saya tanya, siapa di antara Anda yang PD? Tulisan saya bagus Pak. Ada? Saya paling senang kalau tulisannya bagus, jadi merasanya gampang. 2 menit selesai merasa. Ada yang setengah mati, tulisannya tuh jelek banget. Oh itu setengah mati, itu 15 menit saya meriksa 1 lembar kalau ujiannya. Ada? Masa nggak ada yang percaya diri? Oke ya, saya panggil. Nailah mana Nailah? Nah, oh sekretaris. Kalau gitu kita batalkan ya. Maksudnya kita batalkan beliau komentar karena beliau sekretaris. Tulisannya bagus ya, cocok untuk sekretaris. Aplaus buat dia. Kata wakil Komkas seperti komputer tulisannya. Sekarang kita cari yang agak jelek sedikit ya. Henry mana Henry? Jeleknya cuma sedikit ya. Yang bagusnya banyak ya. Oke. Henry. Ya. Kamu depan sini aja Hen, lebih enak. Biar kameranya biar gampang. Ya, duduk aja duduk, kalau di depan bisa duduk. Oke ya, Hen. Apa yang kamu sukai Henry dari isu yang disampaikan wakil Komkas tadi? Saya bacakan ya isunya. Ini punyamu ya. Reform lokal, livelihood, leadership, legacy, dan impact. Mana yang kamu pilih untuk kita bahas? Apa? Leadership. Oke, leadership. Apanya yang menarik dari leadership? Yang dagang ya? Apa yang menarik? Karakternya. Karakter Sumotirto. Apa karakternya? Tegas, agak memaksa, sampai memaksa. Ya, keras tegas ya. Oke. Sekarang coba bedah itu dengan menggunakan teori konflik bisa? Yes. Dengan karakter yang tegas dan agak memaksa menimbulkan konflik. Oke, kalau teori konflik bicaranya apa? Jangan langsung ke konfliknya, teori konfliknya dulu. Teori konflik bicaranya apa? Teori konflik itu bicara 2 hal, kewenangan dan kekuasaan. Oke? Nah, kalau kewenangan, apa kewenangan? Apa kewenangan Sumotirto, apa kekuasaan Sumotirto? Ya, dia dua-duanya memiliki. Sekarang kamu jelaskan ke kita semua, apa kewenangan Sumotirto dan apa kekuasaan Sumotirto. Kewenangan Sumotirto yaitu kebijakannya, Pak. Tentang Kewenangan Sumotirto bersumber dari kekuasaannya. Cara menjelaskan itu ya. Jadi kamu kan harus tahu bahwa teori konflik itu konsepnya 2. Kewenangan dan kalau bahasa teknisnya perbedaan kepentingan dan kewenangan dan kekuasaan itu bisa menimbulkan konflik gitu ya. Nah, sekarang kewenangan kekuasaan. Kewenangannya bersumber dari kekuasaan. Kemudian tambahkan kata kepentingan. Jadi ada kewenangan, kekuasaan, kepentingan. Kewenangannya bersumber dari kekuasaan. Kekuasaannya sebagai apa? Dia sebagai kepala desa. Ya, sebagai kepala desa kan dia pengambil keputusan, maka dia berwenang mengambil keputusan. Mau bikin ABC suka-suka dia karena dia punya kewenangan. Tapi kemudian poin berikutnya adalah kepentingan. Nah, yang harus kamu pahami adalah kalau bicara kepentingan kan tiap orang punya kepentingan. Apa kepentingan Sumotirto dan kepentingan tiap orang. Jadi pertama tekniknya adalah kamu pisahkan dulu antara Sumotirto dengan masyarakatnya. Kemudian Sumotirto punya kekuasaan, karena punya kekuasaan dia punya kepentingan, kewenangannya
ambil keputusan, kemudian kepentingannya nanti kamu jelaskan kepentingan Sumotirto apa. Kemudian masyarakat juga gitu, masyarakat juga punya kekuasaan. Sebagai masyarakat kan dia juga punya kekuasaan dalam pengertian dia mendukung atau tidak mendukung. Gitu. Kemudian karena dia punya kekuasaan, dia punya kewenangannya nanti mendukung tidak mendukung. Kemudian kepentingan masyarakat apa? Kemudian kamu tunjukkan bahwa itu dua itu berbeda. Ada perbedaan loh antara kewenangan masyarakat dengan kewenangan Sumotirto. Ada perbedaan loh antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan Sumotirto. Paham? Oke, mulai. Silakan, saya rekam. Kewenangan Sumotirto menjadi kepala desa. Ya. Kepentingannya untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, kewenangannya sebagai kepala desa, kepentingannya mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakat, kewenangannya apa? Kewenangannya menjalankan dari kebijakan Sumotirto, mendukung atau tidak mendukung kebijakan Sumotirto. Kemudian kepentingannya untuk menjalankan itu. Kamu harus tunjukkan bedanya, karena kamu kan tadi bicara konflik, toh? Kamu harus tunjukkan bedanya kewenangan Sumotirto begini, kewenangan masyarakat begini, bedanya kepentingan Sumotirto begini, kepentingan masyarakat begini. Kewenangan masyarakat mendukung atau tidak. Terus kepentingannya? Kepentingannya adalah untuk dihargai eksistensinya. Ya. Sumotirto itu kan tegas, dia kan mengambil keputusan. Kepentingan Sumotirto ingin mensejahterakan masyarakat, oke. Tapi kemudian kepentingan masyarakat adalah dihargai eksistensinya, dihormati martabatnya. Karena tadi kan kamu bilang di awal Sumotirto itu kan tegas dan cenderung memaksa gitu. Nah, maka kemudian ketika kamu bilang masyarakat perlu dihargai, perlu dihormati eksistensinya, itu sudah menunjukkan perbedaan. Itu nanti sumber konflik. Nah, nanti konflik itu muncul ketika Sumotirto dilengsarkan tahun 1964. Oke, diulang. Tunjukkan isunya, jelaskan teorinya, kemudian benturkan. Isunya yaitu Sumotirto berkarakter yang tegas dan agak memaksa. Oke. Kemudian teori konflik yaitu kewenangan Sumotirto sebagai kepala desa dan kepentingannya untuk mensejahterakan masyarakat, dan kewenangan masyarakat yaitu mendukung atau tidaknya kebijakan Sumotirto, dan kepentingannya untuk dihargai eksistensinya. Oke, terus kapan benturannya? Benturannya terjadi ketika Sumotirto memaksa dan itu terkesan tidak menghargai eksistensi masyarakat, maka kemudian masyarakat berontak dan kemudian tahun 1964 Sumotirto dilengsarkan, gitu ya. Oke, aplaus, terima kasih. Thank you. Silakan Pak Kompes. Terima kasih untuk rekan. Terima kasih untuk rekan saya di dalam kita. Di sini saya akan mereview kembali apa yang disampaikan oleh kawan saya Henry berkaitan dengan isu leadership yang dikaitkan dengan konflik, teori konflik tentunya. Jadi di sini teori konfliknya berkaitan karena Sumotirto sebagai kepala desa yang memiliki sifat memimpin itu tegas dan bersifat memaksa, sehingga ada beberapa masyarakat desa yang tidak dihargai eksistensinya, sehingga pada tahun 1964 beliau dilengsarkan dari jabatannya. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat Pak Kompes. Terima kasih. Oke. Berikutnya sekretaris yang tulisannya bagus. Silakan. Silakan duduk dulu, Mbak. Saya ingin cerita sedikit ya tentang rendah hati dengan rendah diri. Beda itu ya. Kan Anda menganggap, oh kita itu harus rendah hati, nggak boleh sombong. Hati-hati, karena rendah hati itu kadang-kadang dipahami orang lain sebagai rendah diri. Maksud Anda rendah hati, tidak sombong.
Tapi ketika itu disalah maknai, itu menjadi rendah, dianggap orang lain rendah diri. Ada cerita dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil bukan capres, saya jadikan aman promosi dia ya, tidak kampanye. Ada cerita Ridwan Kamil ketika beliau di Amerika Serikat, kan beliau arsitek. Jadi setiap ada proyek beliau selalu menggunakan konsep rendah hati. Bagaimana ini komputer? Oh, saya komputer sedikit-sedikit paham kalimatnya, sedikit-sedikit paham. Akhirnya kemudian dia gagal beberapa kali dapat proyek karena selalu mengatakan sedikit-sedikit. Orang Amerika nggak bisa begitu. Orang Amerika bilang kalau paham, paham, kalau nggak paham, nggak paham. Maka kemudian dia konsultasi dengan sahabatnya yang sudah lama di Amerika. Sahabatnya bilang begini, di Amerika nggak usah rendah hati mas, pede. Percaya di rendah hatinya simpan dalam hati, sampaikan ke Tuhan. Tapi penampilan kita di forum, pede, percaya diri. Maka kemudian dia tunjukkan, saya paham ini, saya paham itu, saya paham ini, saya paham itu, kemudian proyeknya lancar. Itu ya, jadi itu pelajaran dari Ridwan Kamil. Saya ingin sampaikan kepada Anda agar Anda mengerti bedanya rendah hati dengan rendah diri. Jadi ketika Anda rendah hati, it's okay, itu bagus, semua agama mengajarkan itu. Tapi dalam konteks tertentu, hati-hati. Ketika Anda diminta presentasi, pede aja, rendah hatinya disimpan. Sampaikan aja dalam hati, ya Tuhan mohon maaf, saya harus menyampaikan begini. Kan Tuhan tentu tahu ya. Oke, silakan Mbak. Video 3 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting dari Desa Pangingetrong. Poin pentingnya yang pertama yaitu adalah masa survival. Dipimpin pada masa ini dipimpin oleh Narjo yang menjadi kepala desa sebelum tahun 1965 dan Menteri Wirio yang menjadi kepala desa pada tahun 1965 sampai 1981. Pada sebelum 1965, Narjo berupaya untuk meredam perseteruan ideologis. Ketika berbagai ideologis berusaha untuk menguasai Indonesia. Pada tahun 1965 sampai 1981, yang masa itu sudah dipimpin oleh Menteri Wirio. Menteri Wirio berupaya agar konflik antara pro-komunis dan anti-komunis bisa diatasi yang terjadi pasca G30 SPKI. Setelah konflik mereda, Menteri Wirio berusaha untuk mengajak masyarakat untuk menggarap tanah dengan sebaik-baiknya dengan menanami tanah mereka dengan padi, jagung, ketela pohon, dan kopi. Kemudian yang kedua, masa kebangkitan. Masa ini dipimpin oleh Ahmad Matwar sebagai kepala desa tahun 1981 sampai 1982 dan Markus Sudiro sebagai kepala desa pada tahun 1982 sampai 1983. Pada tahun 1981 sampai 1982, Ahmad Matwar berusaha untuk mengatasi harga kopi yang anjlok dengan cara mendorong masyarakat untuk tidak lagi mempraktikkan sistem ijon dalam jual beli kopi dan mengoptimasi tanah mereka untuk menanami tanaman yang produktif. Kemudian Ahmad Matwar digantikan oleh Markus Sudiro. Beliau berusaha untuk melakukan berbagai pendidikan, antara lain memperbaiki kantor desa Kalimantan yang sudah nampak rusak. Kemudian Markus Sudiro juga mendorong untuk dilakukannya kebun gizi di pekarangan rumah. Markus Sudiro juga melakukan kegiatan optimasi tanah dengan tanaman keras yang pada akhirnya di masa akan datang tanah tersebut akan menjadi tanah hutan rakyat. Yang ketiga yaitu pada masa perubahan. Masa ini dipimpin oleh Mulyadi sebagai kepala desa pada tahun 1983 hingga 1998. Mulyadi berupaya memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat. Beliau mendorong masyarakat untuk bersekolah dengan sebaik-baiknya. Mulyadi menjalankan program upaya mereduksi adat istiadat lokal yang cenderung boros atau cenderung menghabiskan finansial. Misalnya kegiatan seperti pesta-pesta adat dan menghentikan ritual rambut gimbal. Mulyadi juga mengoptimasi zakat masyarakat desa yang boleh digunakan untuk kegiatan produktif desa. Dalam program ini juga beliau berkonsultasi dengan Ustadz agar kegiatan tersebut juga tentu saja sesuai dengan tuntutan agama. Selanjutnya Mulyadi bekerjasama dengan forum perhutani agar tanah yang dikuasai oleh forum perhutani bisa digunakan oleh masyarakat untuk menanam tanaman produktif. Yang keempat yaitu masa pengorganisasian.
Masa ini dipimpin oleh Misro sebagai Kepala Desa tahun 1998 hingga 2013. Ketika mulai memimpin Kalimendong, Misro memulai kegiatan pemasangan tanda batas tanah kas desa agar tanah kas desa tetap utuh. Kemudian untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Mulyadi sebelumnya, Misro mulai bekerjasama dengan Forum Petani dan untuk membentuk PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Kalimendong. Misro juga melakukan kegiatan tanam hutan rakyat melanjutkan yang sudah dilakukan sebelumnya pada masa Martosudio. Misro juga membentuk organisasi APHR, Asosiasi Pembeli Hutan Rakyat. Kegiatan ini diakui oleh Kementerian Kehutanan dan mendapatkan sertifikat. Kemudian untuk mendukung kegiatan hutan rakyat dan APHR, ada kegiatan pengadaan bibit albasia. Kemudian Misro juga membangun koperasi hutan lestari. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah masa pengembangan. Masa ini dipimpin oleh Sugito yang menjadi kepala desa pada tahun 2013 hingga 2019. Yang dilakukan oleh Sugito adalah menjaga kelanjutan pencapaian Kalimendong, terutama yang berkaitan dengan tanah hutan rakyat, pemanfaatan tanah kawasan hutan oleh masyarakat, serta hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Oke ya, jadi relatif lengkap. Ya. Kemudian kalau Anda perhatikan itu peristiwanya kan sejak sebelum 65 sampai kemudian penelitian saya itu tahun 2019 ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana merubah masyarakat pelan-pelan. Ya. Makanya nanti yang kita gunakan teori perilaku. Jadi perilaku masyarakat itu diubah. Perilaku masyarakat diubah karena konsep di teori perilaku kan bahwa perilaku saat ini akan mempengaruhi perilaku berikutnya dan itu nanti berkaitan dengan kemajuan masyarakat. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan berkomentar? Berkenan komentar. Silakan. Kalau nggak ada, saya sudah pegang satu kertas tugas ya. Jawabannya bagus. Jadi mirip seperti yang disampaikan sekretaris, tapi beda sedikit, tapi bagus. Siapa di antara Anda yang berkenan? Nggak ada? Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Apriani mana? Apriani Gracia Buton ya benar? Buton, oh ya. Silakan berdiri Mbak Apriani. Ya, biar kelihatan di sini ya. Oke. Mbak Apriani, silakan komentar apa saja. Kalau isu Mbak Apriani pengen pilih isu yang mana? Kan itu ada lima ya. Ada ini punya Mbak Apriani yang saya pegang. Ada masa survival, ada masa kebangkitan, ada masa perubahan, ada masa pengorganisasian, ada masa pengembangan. Yang ingin dibahas Mbak Apriani yang mana? Ada 5, masa survival, masa kebangkitan, masa perubahan, masa pengorganisasian, masa pengembangan. Yang mana yang ingin Mbak Apriani bahas? Kalau dibahas semua waktunya nggak cukup, bahas satu aja. Masa perubahan, oke, silakan cerita masa perubahan itu apa? Oke, terus? Ya, jadi pada intinya kan Mulyadi itu mencoba merubah perilaku masyarakat ya Mbak Apriani ya, merubah perilaku masyarakat mulai dari pendidikan. Pada awalnya mereka nggak menghormati pendidikan, jadi menghormati pendidikan. Pada awalnya mereka cenderung boros, suka pesta, dikurangi. Kemudian
Yang berikut menanam tanaman-tanaman yang lebih produktif, begitu ya. Itu isunya, toh. Kemudian bedah dengan teori perilaku. Bisa? Mbak April ini tahu nggak teori perilaku itu isinya apa? Apa inti dari teori perilaku? Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu ya, kalau nggak tahu saya jelaskan. Teori perilaku itu pada intinya bicara tentang perilaku, namanya sesuai judulnya toh. Perilaku, bahwa perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku berikutnya, perilaku di masa depan, dan nanti itu berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan kemajuan, baik kemajuan individu maupun kemajuan desa. Perilaku hari ini berhubungan dengan perilaku di masa depan yang terkait dengan kemajuan dan kebaikan, baik individu maupun kolektif maupun masyarakat. Oke, paham di situ ya? Sekarang benturkan teori itu dengan isunya. Isunya kan perubahan perilaku ya. Awalnya tidak menghormati pendidikan, menghormati pendidikan. Awalnya boros jadi tidak boros. Awalnya tidak produktif jadi produktif. Bisa dijelaskan? Tinggal Mbak Apriani jelaskan aja bahwa teori perilaku menyatakan perilaku hari ini akan berhubungan dengan perilaku di masa depan yang berkaitan dengan kebaikan atau kemajuan baik individu maupun kolektif. Kemudian Mbak Apriani jelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Mulyadi itu sesuai dengan teori tersebut. Kemudian jelaskan yang berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan sikap hidup boros tidak boros, kemudian berhubungan dengan produktivitas. Ya, jadi tahun 70-an itu sebagian besar masyarakatnya tidak tamat SD. Ketika saya datang sudah mulai meningkat, ada yang SMP, SMA, bahkan sudah ada sarjananya. Berarti kan itu perubahan ya, perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku ini akan menimbulkan perubahan perilaku berikutnya karena dia sudah sarjana, dia sudah akan lebih paham mengenali lingkungannya. Ya, paham tentang desa Kalimandong, baik kondisi fisik maupun kondisi sosial ekonominya. Ada lagi yang lain yang berkaitan dengan produktivitas, Mbak Apriani, terakhir. Yang berkaitan dengan produktivitas, menanami tanaman tertentu di hutan perhutani itu loh. Kan kerjasama mereka ya. Jadi ada kerjasama antara pemerintah desa dengan perum perhutani. Masyarakat diizinkan menanam jagung di lahan-lahan perhutani, di sela-sela pohon pinus. Ya. Oke gitu ya. Oke, paham? Ya, saya pikir begitu ya. Aplaus buat Mbak Apriani, terima kasih. Jadi tekniknya adalah lihat isunya, perhatikan teorinya, kemudian benturkan. Anda harus paham dulu isunya. Isunya kan 5, pilih salah satu. Kemudian teorinya, Anda lihat isi esensi teorinya itu apa. Kalau bicara bunyi teorinya panjang, nanti akan kita pelajari di PowerPoint. Tapi intinya, kemudian sesudah itu benturkan. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan review ya dari Mbak Sekretaris. Silakan Mbak. Baik, saya akan mereview sedikit tentang poin ketiga, yaitu poin masa perubahan dengan dibenturkan dengan teori perilaku sosial. Pada masa perubahan ini masa yang dipimpin oleh Mulyadi. Pada masa itu berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin pada lingkungan masyarakat itu kurang baik agar menjadi lebih baik. Salah satu poinnya itu mungkin yang tentang forum perhutani, yang beliau bekerja sama dengan forum perhutani agar tanah yang dikuasai oleh forum perhutani itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk menanam tanaman produktif. Ini berkembang hingga pada masa pengorganisasian dan
juga kepada desanya, Pak. Oke, saya pikir cukup ya. Terima kasih. Aplaus buat sekretaris. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi gitu ya. Jadi lama-lama nanti Anda paham bagaimana cara membedah. Sekarang lihat WA Group. Lihat WA Group, kemudian lihat PowerPoint ya. Pertemuan keempat, sosiologi agraria, dinamika paradigma. Sudah ketemu? Sudah ya? Yuk kita bahas pelan-pelan, mudah-mudahan selesai dalam waktu 10 atau 15 menit ya. Anda lihat di slide kedua. Di slide kedua itu ada bagian alir dari mulai paradigma metafisik sampai paradigma konstruk ya. Paradigma metafisik itu paradigma berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Ada ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Kemudian karena kita sedang belajar sosiologi, kita masuk lewat pintu paradigma sosiologi. Di paradigma sosiologi ada 3, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Kemudian ada masing-masing punya teori, kemudian kita masuk ke paradigma konstruk. Paradigma konstruk, paradigma empirik, paradigma yang ada di lapangan yang bisa kita bedah ya. Maka kemudian kita bisa lihat ada keluarga, komunikasi, pertanahan. Yang kita bahas berkali-kali lewat video itu adalah paradigma konstruk di pintu pertanahan. Kita masuk lewat pintu pertanahan. Ada land reform, pendaftaran tanah, dan lain-lain. Kemudian saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa paradigma itu berubah. Saya sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya secara singkat bahwa ada perubahan paradigma. Awalnya paradigma fakta sosial, kemudian masuk ke paradigma perilaku sosial, dan kemudian masuk lagi ke paradigma definisi sosial. Saya ingin jelaskan bahwa masing-masing ya. GTP itu apa? Oh ya, apa itu? Marching band Pak. Oh, marching band. Oh ya. Ada di refer. Oh ya, oke. Silakan. Ya. Berapa orang? Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh tunda dulu ya. Ayo. Oke ya, kita sebentar aja 15 menit ya. Ayo mohon perhatiannya sebentar, 15 menit aja. Tadi saya bilang paradigmanya berubah, paradigma fakta sosial, kemudian paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Kenapa bisa berubah? Mari kita lihat masing-masing paradigma. Kita lihat di slide ketiga, paradigma fakta sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Emile Durkheim. Eksemplar itu karya ilmiah artinya. Karya ilmiah yang masterpiece lah gitu ya, yang sangat menonjol begitu. Yang berjudul The Rules of Sociological Method. Ketentuan tentang metode sosiologis ya. Tahun 1895, dan yang kedua judulnya Suicide. Suicide itu artinya bunuh diri ya. Jadi bagi ilmuwan itu bunuh diri aja bisa jadi sumber pengetahuan. Bahwa bunuh diri itu ada latar belakang yang berbeda, ada tujuan yang berbeda, dan dilaksanakan dengan cara berbeda. Kemudian paradigma ini menitik beratkan perhatian pada diferensiasi antara sosiologi dengan filsafat. Pada awalnya kan semua ilmu itu sumbernya filsafat. Kemudian pelan-pelan mereka melepaskan diri dari filsafat, termasuk sosiologi. Kenapa dia melepaskan diri? Karena menurut orang-orang sosiologi itu bicara tentang fakta. Ya, sedangkan filsafat itu seringkali bicara tentang pemikiran, dan pemikiran itu seringkali belum menjadi fakta, masih ada di pemikiran manusia. Mereka kemudian melepaskan diri dari filsafat. Sosiologi meneliti hal-hal yang bersifat empiris dengan cara mengobservasi fakta sosial, sementara itu filsafat meneliti hal-hal yang bersifat abstrak, berada dalam alam pikiran manusia. Teorinya Anda sudah paham ya, teori konflik, ada lagi sebenarnya, ada teori sistem dan ada teori sosiologi makro, tapi kita nggak bahas karena itu kurang populer ya. Kemudian paradigma fakta sosial selanjutnya digantikan oleh paradigma perilaku sosial. Kenapa diganti? Sebetulnya bukan diganti ya, karena ketika muncul paradigma perilaku sosial, paradigma fakta sosialnya masih ada. Kemudian muncul paradigma perilaku sosial karena meskipun paradigma fakta sosial itu mampu menjelaskan sinergi dan konflik, tapi dia tidak mampu menjelaskan perilaku. Bahwa seseorang itu bersinergi, bahwa seseorang itu berperilaku, bahwa seseorang itu berkonflik kan karena perilaku tertentu. Seseorang bersinergi dan berkonflik karena perilaku tertentu. Nah itu tidak dijelaskan di paradigma fakta sosial, maka kemudian muncul paradigma perilaku.
Paradigma perilaku sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya B.F. Skinner. Jadi Anda lihat ilmuwan sosial itu selalu nulis. Ya. Makanya kalau saya nulis buku itu bukan sesuatu yang prestisius, bukan gengsi-gengsian, itu kewajiban. Ilmuwan sosial itu harus nulis buku. Ya. Paradigma perilaku sosial dibangun berdasarkan eksemplar karya B.F. Skinner berjudul The Behavior of Organism, an Experimental Analysis tahun 1938. Jadi perilaku organisme dan perilaku organisme analisis eksperimental, kira-kira begitu judulnya. Nah, kenapa dia menggunakan judul The Behavior of Organism? Karena Skinner menganggap masyarakat itu seperti organisme. Masyarakat itu seperti organisme. Lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, tua, mati. Kemudian berperilaku, bersikap, berpikir, bertindak seperti organisme, seperti makhluk hidup. Ya? Masyarakat itu begitu. Masyarakat sebagai satu kesatuan, ya, bukan masyarakat sebagai individu. Kalau masyarakat sebagai individu, Anda mainnya di psikologi. Tapi ketika masyarakat sebagai kesatuan, Anda bermain di sosiologi. Paradigma ini memusatkan perhatiannya pada perilaku manusia dan kemungkinan pengulangannya. Maka kemudian tadi ada istilah perilaku sosial. Perilaku hari ini mempengaruhi perilaku berikutnya. Kemudian paradigma ini menyatakan bahwa kebudayaan masyarakat tersusun dari sekian banyak perilaku manusia yang membentuk pola tertentu. Nah, kalau Anda mendengar istilah kebudayaan, Anda harus paham tentang proses dari mulai pemikiran sampai menjadi budaya. Pemikiran, kemudian jadi sikap, sikap kemudian jadi tindakan, tindakan kemudian jadi perilaku, perilaku jadi budaya. Pemikiran itu hal-hal yang mendasari, yang mempertimbangkan Anda mengambil keputusan. Misalnya begini, Anda diminta ikut atau tidak ikut kegiatan tertentu. Tadi misalnya ada marching band, ikut atau tidak ikut marching band. Ketika Anda mempertimbangkan ikut akan begini, tidak ikut akan begini, keuntungannya begini, kerugiannya begini, itu namanya pemikiran. Anda pikirkan, kemudian Anda bersikap, ya saya ikut. Anda belum bertindak, baru bersikap, baru memutuskan. Itu sikap. Sesudah itu Anda bertindak, mendaftar dan mengerjakan tugas dan lain sebagainya dalam konteks marching band, maka kemudian tindakan. Kalau tindakan itu diulang-ulang menjadi perilaku. Kalau perilaku itu dilaksanakan secara masif oleh banyak orang menjadi budaya. Ya. Maka itu yang disebut urutan tadi saya bilang mulai dari pemikiran, sikap, tindakan dan perilaku dan akhirnya menjadi budaya. Itu dan kemudian teorinya Anda sudah paham, tetapi kemudian paradigma perilaku sosial ini memiliki kelemahan yaitu tidak mampu menjelaskan makna sesuatu, maka kemudian muncul paradigma definisi sosial yang menjelaskan tentang makna. Paradigma definisi sosial dibangun berdasarkan eksemplar karya Max Weber yang berjudul Theories of Societies, teori tentang masyarakat yang berisi tentang social action and its type, tindakan sosial dan jenis-jenisnya gitu, dan polanya kira-kira begitu. Paradigma ini juga mengakui adanya fakta sosial, tetapi tidak membedakan antara struktur sosial dengan peranata sosial. Kalau Anda lihat di paradigma fakta sosial, itu kan bicaranya tentang, misalnya teori struktural fungsional, bicaranya tentang struktur sosial. Elit, middle class, grassroots. Nah, di paradigma definisi sosial itu nggak dibahas. Artinya itu dibahas, tapi kemudian itu tidak kemudian dibedakan antara struktur sosial dengan peranata sosial. Mas, kalau mau ngomong keluar. Saya kan udah bilang, saya paling nggak suka kalau saya sedang ngomong, Anda ngomong. Kalau Anda berkepentingan dengan omongan saya, hands up kemudian ngomong. Ya. Saya lanjutkan. Kan saya cuma minta waktu 15 menit. Ya, jadi dalam paradigma definisi sosial itu ada struktur sosial, ada peranata sosial. Peranata sosial itu normanya. Oke, ada strukturnya, elit, middle class, grassroots. Ketika elit, middle class, grassroots mengerjakan sesuatu, kan dia berdasarkan norma tertentu, maka kemudian ada peranata sosial. Jadi kalau di paradigma fakta sosial, peranata sosialnya belum dibahas, hanya sibuk membahas tentang struktur sosial, baru kemudian di paradigma definisi sosial dibahas tentang peranatanya. Bahwa kalau bicara tentang struktur sosial itu bekerja juga berdasarkan peranata sosialnya, berdasarkan normanya. Kemudian tindakan sosial adalah tindakan seseorang yang mempunyai makna arti subjektif. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu itu tindakan sosial. Misalnya tadi Mas yang saya tegur ini, itu dia sedang mengerjakan tindakan sosial, yaitu bicara ketika dosen bicara. Bagi dia mungkin maknanya bagus, berbagi informasi dengan sahabatnya. Tapi bagi sang dosen itu mengganggu.
karena dosennya ingin dia mengerti apa yang disampaikan sang dosen. Jadi ada perbedaan makna, gitu ya. Itu paradigma definisi sosial. Kemudian kan paradigma berkembang terus. Sekarang coba kita petakan paradigmanya dengan segala atributnya ya. Paradigma fakta sosial, pencetusnya Emil Durkheim. Lihat di slide ke-8. Paradigma fakta sosial, pencetusnya Emil Durkheim. Bukunya The Role of Sociological Method, tahunnya 1895. Kemudian muncul paradigma perilaku sosial di sebelah kanan. Pencetusnya B.F. Skinner. Kemudian bukunya The Behavior of Organism and Experimental Analysis, tahunnya 1938. Kemudian tahun 1961 muncul paradigma definisi sosial. Pencetusnya Max Weber, bukunya Theories of Society. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu muncul lewat penelitian, kemudian muncul literatur, kemudian jadi ilmu, jadi pengetahuan bersama. Kemudian paradigma sosiologi berkembang. 3 paradigma itu, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial, kemudian berkembang, dan kemudian muncul tokoh namanya George Dresser dan Douglas J. Goodman. Dia nulis buku judulnya Modern Sociological Theory, teori sosiologi modern, yang mengungkapkan bahwa ketiga paradigma itu bisa digabung. Maka kemudian Anda bisa lihat di slide ke-10, slide sebelum terima kasih itu. Di slide 10 itu muncul paradigma integratif tahun 2003. Paradigma integratif itu semua teori yang ada di semua paradigma itu digabung jadi satu. Kalau ada 7 digabung jadi 7. Nah, kemudian pada masing-masing teori disebut ada istilah perspektif. Kalau Anda membedah isu tertentu dengan menggunakan teori struktural fungsional, berarti Anda menggunakan perspektif struktural fungsional. Kalau Anda membedah isu tertentu dengan menggunakan teori konflik, berarti Anda menggunakan perspektif konflik. Perspektif itu cara pandang. Paradigma itu cara pandang dalam kerangka besar, perspektif cara pandang dengan menggunakan kerangka pandang yang lebih kecil, lebih teori, lebih teknis gitu ya, karena menggunakan teori tertentu. Oke, saya pikir itu cukup. Itu sudah, terima kasih. Kalau ada di antara Anda yang ingin menyampaikan komentar, silakan. Menyampaikan pendapat, komentar, kritik, tambahan. Ada? Kalau nggak ada, kita tutup perkuliahannya. Sampai demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.